Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang penyelamat pundi kala pandemi. Pak Riza, kondisi masyarakat sebetulnya bagaimana harapan mereka terhadap bantuan dari lembaga-lembaga yang ada, dari Pegadaian, dari PNM, dari kementerian-kementerian, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM saat ini? Karena pandemi masih panjang, Pak. Ya, kalau bicara pandemi semuanya uncertainty ya Pak ya? Ya, betul. Yang tahu hanya Tuhan di atas. Jadi mungkin pahlawan keuangan ini harus juga mempertimbangkan tidak hanya kredit produktif. Kita semua tahu lah bahwa kredit yang baik itu kredit untuk produktif. Produktif ya. Kredit yang kurang baik, saya tidak mau ngomong itu kredit jahat, tapi kredit yang kurang baik itu yang untuk konsumtif. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kampung tengah, Pak. Makan dulu, Pak. Ya, untuk melanjutkan kehidupan. Dan melanjutkan kehidupan itu bicara konsumtif. Nah, tentunya harus dipertimbangkan dengan tentunya persyaratan yang mudah tapi juga aman, jangan sampai meningkatkan kredit macet untuk konsumtif. Dan mungkin juga harus dipertimbangkan tidak bisa jangka pendek. Karena kalau kita bicara gadai atau pounds ya, tapi itu kan biasanya memang short term ya Pak Arianto. Tapi kalau ini untuk konsumtif, karena masih ketidakpastian, mungkin harus bicara agak lebih panjang, katakanlah 1 tahun, dengan suku bunga yang seringan mungkin. Bahkan untuk masyarakat yang ultra mikro di bawah, jika tidak hanya untuk konsumtif tapi bisa produktif, bisa dibilang ini bisa dikatakan klasifikasinya soft loan atau semacam itu. Ya, dan ditingkatkan dengan cara digital tadi. Jadi yang dibutuhkan adalah sekarang kredit untuk melanjutkan kehidupan. Jadi melanjutkan kehidupan ini ya untuk makan. Dan juga untuk memulai dunia usaha bagi para orang-orang, para kelompok orang yang dia mempunyai bisnis. Sehingga kalau usahanya jalan, dia bisa gaji karyawannya. Karyawannya di bawah juga bisa makan. Jadi ini semacam lingkaran, Pak, tapi bukan lingkaran setan, tapi lingkaran pahlawan keuangan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Riza. Pak Haryanto, ya, sudah Pak. dapat pertanyaan dari Pak Riza juga. Ya. Yang menarik pertanyaan saya adalah, sejak Maret itu sampai hari ini kita di tanggal 2 Juli, itu ada nggak lonjakan permintaan dana di Pegadaian? Jadi orang datang gadai. Kemudian apakah itu ada kelompok yang paling di bawah, atau jangan-jangan ada yang kelompok atas turun kelas karena punya aset tapi nggak punya likuiditas? Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Primus dan Pak Riza. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan respon terhadap pandemi COVID-19 ini Pak mulai April. Jadi mulai April Pegadaian kalau dikatakan kita sudah memberi relaksasi meskipun tidak masuk di skema PEN misalnya dengan memberikan masa grace period semakin panjang. Kan betul memang tenor gadai itu adalah 4 bulan dan kita beri tambahan grace period bebas bunga itu 1 bulan, artinya 1/4 dari tenor kita tambahkan ke nasabah, dan 4 bulan ini hanya bisa di roll over atau bayar bunganya saja Pak Riza, jadi tidak harus melunasi ataupun ada persyaratan cicilan. Bahkan per awal Mei kita luncurkan yang namanya Gadai Peduli Pak, yang mana nasabah dengan uang pinjaman maksimum 1 juta kita bebaskan bunga selama 3 bulan. Ini jumlah rekeningnya cukup besar, ada 3,5 juta rekening. Tetapi karena kita pakai aturan 1 nasabah hanya boleh mengambil 1, bahkan 1 keluarga, karena kita sudah host to host sama Dukcapil, 1 keluarga hanya 1 pinjaman untuk asas pemerataan. Itu ada 2 juta
KK berarti yang memanfaatkan fasilitas Gade Peduli bebas bunga selama 3 bulan. Ini masih berlangsung. Selama gitu kan. 3 bulan ada tambahan nasabah 2 juta ya? Bukan Pak, bukan tambahan nasabah. Jadi nasabah dengan uang pinjaman 1 juta ke bawah Pak, Ya. mulai per bulan awal Mei kita bebaskan bunganya Pak. Gitu. Oh, itu 2 juta orang. Ada 3,5 juta rekening setelah kita satu keluarga satu, akhirnya ketemulah angka 2 juta dan ini terus bertambah karena ada nasabah-nasabah baru yang tahu fasilitas ini sehingga mereka datang ke Pegadaian. Gitu. Ini adalah salah satu bentuk yang kita berikan kalau kita bilang ini adalah sharing pain lah kepada nasabah gitu pada saat kita tahu nasabah memang memerlukan kepedulian kita untuk itu. Karena kita sadar betul juga performa Pegadaian bagus juga karena nasabah, sehingga di masa ini sangat wajar kita berbagi untuk mereka. Kemudian apakah ada segmen-segmen yang menengah tadi? Jadi untuk modal kerja memang saat ini banyak yang menggadaikan, tetapi siklusnya masih sama. Maksudnya sama, di bulan Mei adalah bulan Lebaran, dan di saat bulan Lebaran Pegadaian banyak tebusan. Tebusannya karena apa? Karena memang perhiasannya dipakai untuk Lebaran meskipun masa PSBB. Ini trennya masih. Masih tetap gaya ya walaupun masih. Tapi di bulan Juni ini Bapak, bulan Juni ini sudah mulai recovery. Artinya memang terkonfirmasi bahwa yang menggadaikan itu biasanya ya orang-orang yang memang digunakan diputar untuk usaha Pak, 60%, tidak semata-mata untuk konsumtif gitu. Meskipun kami pun di Gade Peduli tadi Pak, kami tidak mematok ini harus produktif atau enggak, ya silakan saja. Karena memang ada 40% nasabah kami yang menggunakan jasa Pegadaian itu untuk keperluan tidak produktif gitu. Bisa karena konsumtif, bisa karena hanya bridging sesaat dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Primus ya gambarannya. Kemudian yang barang yang digadaikan itu, barangkali itu menjadi indikasi miskin, makin banyak orang miskin apa tidak. Jadi yang digadaikan itu pada 98 katanya ada sampai panci digandaikan. Sekarang bagaimana Pak? Oh ya, gini Pak. Jadi kalau kita lihat apa sih yang banyak digadaikan, 90% emas Pak. Tapi mungkin sedikit akan mau stigma bahwa semakin banyak orang gadai, semakin banyak orang susah atau miskin, ini mungkin sedikit saya luruskan ya Pak ya. Maksudnya begini, orang yang datang ke Pegadaian Pak, itu adalah orang yang masih punya ekspektasi untuk cash flow di masa yang akan datang. Karena kalau orang ini hopeless Pak, maka barang bukan digadai Pak, dijual. Gitu. Dan ini didukung oleh data bahwa kantor-kantor kami akan tumbuh cukup signifikan itu di sentra-sentra pertumbuhan perekonomian. Gitu. Misalnya di luar Jawa, kalau di Jakarta itu justru malah di daerah pinggiran-pinggiran yang terjadi sentra-sentra ekonomi baru, sentra perumahan dan lain sebagainya, itu malah tinggi gitu. Jadi memang orang yang datang ke Pegadaian biasanya motifnya adalah untuk bridging. Karena memang untuk menutup mismatch cash flow-nya mereka gitu. Dan ada peningkatan sejak Juni ketika mulai pemerintah relaksasi PSBB. Ya. Ada peningkatan orang datang Pegadaian. Betul. Bulan Juni ini khusus untuk produk yang berbasis gadai Pak. Kalau yang non gadai sampai sekarang pertumbuhannya masih terus menurun Pak. Tetapi yang untuk gadai pada saat ada kontraksi 1% di bulan Mei, sekarang sudah tumbuh 1,8%. Artinya apakah ini karena memang ada aktivitas yang lebih leluasa karena PSBB sudah mulai dikurangi, atau memang ini recovery dari yang kemarin mengambil barangnya pada saat digunakan untuk Lebaran. Ini masih kita dalami Pak. Tapi harapan kami kayaknya ada korelasi bahwa ini pergerakan masyarakat sudah mulai longgar sehingga beberapa aktivitas perekonomian saya lihat juga pasar sudah mulai ada pergerakan gitu, orang jualan juga saya lihat sudah ini akan tadi yang disampaikan Pak Ses, ini sudah mudah-mudahan ini terus konsisten gitu ya dengan
dengan pertumbuhan ini dengan harapan supaya tidak ada gelombang kedua dan lain sebagainya gitu. Gitu Pak Primus. Ada nggak likuiditas yang cukup dari Pegadaian untuk melayani pinjaman sekarang ini? Cukup Pak. Jadi sebagai gambaran Pak, kalau dari rasio DER, berarti gearing ratio, kami masih 1,8, jauh dari batasan 10 kali. Kemudian kalau dari sisi sumber likuiditasnya, saat ini Pegadaian masih punya plafon di perbankan yang belum digunakan itu sebesar 9 triliun. Dan bulan ini kita sudah menerbitkan obligasi yang awalnya 1,5, tetapi karena oversubscribe kita naikkan menjadi 2T. Alhamdulillah 2T ini juga cair dalam beberapa minggu ke depan. Jadi artinya bahwa sumber likuiditas Pegadaian untuk membiayai ekspansi sampai akhir tahun kita perkirakan mungkin 5T lagi. Itu prediksi kita pada saat norma dulu Pak. Kemudian ada obligasi satu tempo sekitar 1T. Jadi kami masih punya ruang yang cukup untuk membiayai kebutuhan pembiayaan Pegadaian, baik yang berasal dari perbankan tadi dan penerbitan obligasi yang baru minggu kemarin gitu kita lakukan itu Pak Primus. Iya Pak. Pak Ses, ini ya, Pak. Siap. Dari Juni apakah sudah mulai ada usaha mikro kecil yang sudah mulai recovery? Sebab bagaimanapun juga media massa mendukung Pak. Ya. Kita harus mulai transisi menuju new normal ya. Karena harus aktif kembali. Seperti kata Pak Riza tadi, kantor tutup, ya UMKM yang jual-jualan juga nggak ada. Padahal mereka pendapatan harian loh Pak. Ya. Satu hari nggak bekerja, nggak makan mereka. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Tapi sebelum menjawab itu, perlu saya perjelas begini. Komitmen dan juga kebijakan pemerintah di dalam menghadapi persoalan yang kita anggap luar biasa berat ini, itu berbagai cara. Jadi tadi kalau persoalan makan, keberlangsungan hidup, itu ada skema lain, yaitu perlindungan sosial. Jumlah dana yang disiapkan juga lebih besar, 203 triliun. Kalau tadi 123 itu adalah untuk modal berkembangnya usaha recovery, gitu. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi sekarang pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Primus tentang apakah ada tren, ya. Saya rasa ini ada semacam sebuah dinamika baru. Jadi banyak usaha-usaha yang memang repot, susah bangkit, tapi juga ada kelompok pelaku usaha yang tadi mampu membaca peluang-peluang baru, usaha-usaha baru, misalnya tentang memproduksi pakaian kesehatan atau juga masker atau juga hal-hal yang lain, membaca situasi. Saya kira ini sudah mulai tumbuh. Benar disampaikan oleh tadi Pak Haryanto. Hari Minggu kemarin saya ke Garut, hotel-hotel sudah mulai penuh, ruang makan sudah mulai penuh, begitu ya. Tapi memang produk-produk yang ditawarkan itu memang tadi semangatnya new normal. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada satu hal lagi menarik nih Pak Haryanto, ini mohon maaf, ini ada hukum alam yang bermain, ada intangible hand yang bermain. Jadi begini, saya amati Pegadaian ini, saya coba amati juga PT PNM, saya amati LPDB, Lembaga Dana Bergulir. Orang komen PHK malahan ini menarik pegawai baru begitu. LPDB, PNM, Pegadaian. Saya berpikir mungkin karena berkah usahanya, mohon maaf, karena melayani masyarakat kecil, sehingga malah orang repot malah berkembang positif. Ini satu hal yang pembelajaran yang bisa kita pahami bahwa insya Allah selalu ada jalan. Demikian juga pelaku-pelaku usaha yang sudah bangkit dengan cara dan pendekatan baru dan sudah mulai ada indikasi kenaikan-kenaikan. Dan sejauh ini alhamdulillah kita juga tidak termonitor oleh call center kita, ada UMKM yang betul-betul repot sama sekali tanpa ada solusi. Selalu ada solusi baik dari lingkungannya maupun kebijakan pemerintah. Kita menyadari Pak Ses, itu semua usaha mikro pernah diungkapkan juga oleh pemerintah, pelakunya itu juga turun kelas menjadi penerima bansos loh Pak. Itu berapa juta Pak yang menerima bansos? Ya. Mikro. Jadi ultra. Kalau bicara persentase atau mungkin
dalam kalimat yang lain, berapa persen sih angka kemiskinan kita mengalami peningkatan? Sejujurnya tentu ada, ya. Ada angka. Untuk yang kena PHK pun hampir 2 juta itu orang. Asalnya bekerja, tidak bekerja. Demikian juga usaha mikro dan ultramikro asalnya bekerja, di sekolahnya tutup, mereka nggak bekerja. Itu ada peningkatan dan itu direspon oleh perlindungan sosial tadi itu. Jadi saya kira ini adalah hal yang sudah diantisipasi oleh kebijakan, tetapi kemudian di dalam program PEN melalui UMKM ini bagaimana mereka ini tidak berlama-lama di dalam kehidupan seperti itu. Kita ingin semuanya bangkit melalui penguatan pembiayaan maupun perluasan dan penyediaan pasar baru, begitu Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih sama-sama. Iya, Pak Haryanto, bisnis dari Pegadaian ini berkembang ya, jadi tidak ada PHK, bahkan rekrut lagi orang selama pandemi ini. Ya, mungkin rekrut secara besar tidak Pak, tapi ada beberapa kebutuhan yang memang tetap kita rekrut, tapi yang jelas kita tidak mengurangi atau melay-off sama sekali, tidak ada itu. Itu Pak, mungkin klarifikasinya. Iya Pak, mungkin sekarang 1-2 kalimat closing statement Pak. Silakan Pak Riza. 1-2 kalimat Pak. Terima kasih Pak Primus. Kalau mendengarkan dari Pak Haryanto, maka produknya kelihatannya sudah komprehensif Pak ya, wide range of product. Dua hal mungkin, sosialisasi promosi yang lebih gencar, lebih efektif. Kalau kita bicara digital ada 2 istilah Pak Primus, gaptek, gagap teknologi, dan gapsal Pak, gagap finansial. Masih banyak gapsal itu bahaya tuh. Ya, masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu fidusia, apa itu kredit modal kerja dan lain sebagainya. Jadi bantuan media massa, regulator dan kita semua para profesional untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat gaptek dan gapsal. Ya. Silakan Pak Haryanto, 1-2 kalimat Pak. Pak Haryanto. Ya, terima kasih Pak Primus. Jadi terima kasih dan Bapak Pemirsa, Pak Ses, Pak Risa. Jadi Pegadaian memang kami lagi bergerak, bertumbuh berkembang Pak. Kami memang kalau dilihat dari usianya yang sudah hampir 120 tahun, kami memang mainnya di menengah ke bawah, yang mana rata-rata hanya 4-5 juta saat ini. Oleh karena itu, bahwa program inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah, kami pun komit untuk itu, gitu Pak. Dan kita selalu berusaha bahwa saat ini ada lembaga pembiayaan seperti fintech misalnya. Kami melihat Pegadaian mungkin akan menjadi pelengkap ya daripada kebutuhan masyarakat, karena semakin banyak pemain, semakin banyak yang berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan, saya yakin masyarakat yang pada akhirnya akan diuntungkan gitu. Maka ya Pak, maka dengan perbankan maupun fintech kita tidak melihat itu satu kompetitor yang head to head, tetapi kita akan memperbaiki layanan, mudah diakses dan tentunya akan lebih efisien pada saat kita menggunakan teknologi, dan ujung-ujungnya semoga masyarakat akan menikmati layanan dan pricing yang lebih kompetitif itu. Gitu Pak Primus, terima kasih. 1-2 kalimat Pak Ses. Baik, terima kasih. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Primus tadi, bahwa ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kalimat kedua bahwa kita perlu kebersamaan untuk mengatasi persoalan ini. Tidak bisa pemerintah mengatasi persoalan ini sendirian. Dan kita lakukan sinergi. Jadi di dalam kapasitas pemerintah yang bertanggung jawab di dalam UMKM, kemarin 2 minggu yang lalu kita mengundang para pelaksana PEN ini, termasuk Ibu Dirut dari Pegadaian juga hadir, Pak semua pemimpin Bank Himbara kita hadirkan. Untuk apa? Kita memiliki komitmen di dalam mempercepat, mempermudah pelayanan kepada publik. Hanya dengan itu yang kita bisa kita lakukan, kebersamaan membuat kita bisa memenangkan perlombaan ini dengan wabah yang menyulitkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, dari 3 narasumber kita mendapatkan pernyataan sikap bahwa kita sekarang dalam transisi menuju new normal. Sejak Juni kemarin, kita sekarang sudah tanggal 2 Juli, dan dari Pegadaian kelihatannya bahwa sudah banyak orang yang kembali membawa barang digadaikan,
tapi tidak sekedar untuk konsumsi, tetapi untuk kegiatan usaha. Jadi ini menunjukkan sudah ada pertumbuhan. Kemudian juga dari Kementerian Koperasi, Pak Ses, Pak Ruli Indrawan, bahwa juga sudah mulai banyak usaha mikro, kecil, koperasi yang mulai bertumbuh, mulai kegiatan, dan dari Pak Riza Bambang, bahwa inklusi keuangan ini harus tetap didukung, dan tentu saja dengan literasi ya, literasi dan inklusi harus berjalan bersama-sama, membimbing ini, proses new normal ini, agar kita cepat bangkit. Dan mudah-mudahan investasi yang ada ini kita mempersiapkan era baru. Begitu kita benar-benar COVID bisa dikendalikan, ekonomi kita bisa bertumbuh. Terima kasih kepada Pak Ses Menkop UKM Pak Ruli Indrawan. Terima kasih Pak Primus, Pak Haryanto, Pak Riza. Terima kasih kepada Pak Haryanto dari Pegadaian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riza Bambang, financial planner kita. Pemirsa, kita jumpa lagi pada Zoom with Primus pada masa akan datang. Waktu saya kembali ke studio dengan Julita. Baik, Primus, terima kasih untuk diskusinya. Pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema penyelamat pundi kala pandemi. Saya Julita Trombandua, terima kasih dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.